Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahdan Wira dengan NIM F1S1200023. Di sini saya akan menjelaskan materi dari penggunaan fungsi group by, fungsi having, view complex, serta pemberian grant terhadap satu user ke dalam sebuah project yang telah saya buat sebelumnya dari mata kuliah praktikum basis data 2. Video presentasi ini berguna untuk menjadi bagian dari penyelesaian ujian akhir semester dalam mata kuliah ini. Baiklah, di sini pertama saya akan menunjukkan isi dari database project saya yang sebelumnya telah saya buat. Di sini yang pertama yaitu ada tabel anggota. Mungkin sih kurang jelas ya. Ini isinya. Lalu ada tabel buku, ada tabel data buku, dan yang terakhir ada tabel peminjaman. Yang pertama saya akan menunjukkan fungsi grup. Di dalam fungsi grup itu ada beberapa lagi fungsi lainnya. Subfungsinya yaitu ada min, ada max, lalu ada sum, ada average, ada count, ada variance, dan standard deviance. Pertama saya akan menjelaskan tentang min. Sesuai namanya, fungsi min ini berfungsi untuk mencari nilai atau data dengan yang minimum. Maksudnya itu data dengan nilai terkecil. Misalnya, kalau untuk, yang fungsi min ini dia bisa untuk semua tipe data, mulai dari tipe data numerik dan non-numerik seperti varchar, det, dan yang lainnya. Query-nya untuk memanggil fungsi min ini adalah select min, lalu nama kolom from nama table. Di sini saya contohkan mencari nilai terkecil dari kolom table buku dari tabel buku. Lalu untuk mencari fungsi min ini juga bisa ditambahkan s, yaitu sebagai aliasnya. Jadi data min dari tebal buku ini akan dinamakan sebagai ketebalan buku paling tipis. Ini query-nya, lalu yang menghasilkan ini. Jadi setelah itu didapatkan bahwa buku yang paling tipis yang halamannya sebanyak 176. Seperti ini. Lalu untuk yang tipe data non-numerik seperti varchar, fungsi min akan mengambilkan data dengan huruf awal yang sesuai urutan abjad dari A sampai Z. Jadi urutannya yang pertama yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Seperti ini, saya mencari select min dari nama dari tabel anggota. Dan didapatkan hasilnya itu Ade Rizky. Lalu pada tipe data numerik lain seperti date atau date time, fungsinya itu mengembalikan nilai data dengan tanggal atau waktu yang paling awal atau yang paling cepat. Yang paling pertama. Sini saya mencari data yang paling terkecil dari tanggal kembali dari tabel peminjaman. Lalu fungsi kedua itu fungsi max. Fungsi max itu kebalikan dari fungsi min, di mana akan mencari atau mengembalikan nilai yang maksimum. Ini juga bisa berfungsi untuk tipe data numerik maupun non-numerik. Seperti ini. Query-nya untuk mengambil fungsi max yaitu select max, nama kolom, from, nama table. Seperti ini contohnya, saya mencari nilai denda yang paling besar dari tabel peminjaman. Dapatkan hasilnya itu sebesar 2.000, denda terbesarnya. Untuk yang pada tipe data varchar, maka sama seperti fungsi min tadi, yang dikembalikan adalah nilai yang paling terbesar dari abjad, urutan abjad, atau
Yang paling pertama itu dari huruf Z, Y, X, dan seterusnya sampai huruf A. Kalau untuk date atau date time sama saja, yaitu mencari data dengan waktu paling akhir atau yang paling terakhir. Lalu fungsi selanjutnya ada fungsi sum. Fungsi sum ini digunakan untuk melakukan penjumlahan pada kolom yang bertipe data numerik atau angka saja yang bisa dipakai di fungsi ini. Query untuk memanggil fungsi sum yaitu select sum dalam kurung nama kolom from nama table. Dalam fungsi sum ini juga bisa digunakan clause aware yang berfungsi untuk mencari memfungsikan fungsi itu digunakan pada suatu kolom tertentu saja, kelompok data tertentu saja. Sini saya contohkan mencari jumlah nilai dari kolom tebal buku yang dialiaskan sebagai jumlah ketebalan buku dari tabel buku. Dan didapatkan jumlahnya itu sebanyak 1.253 halaman. Oh ya, kalau yang untuk sum tadi hanya bisa digunakan untuk numerik. Dan selebihnya juga hanya untuk numerik saja, karena yang bisa untuk semuanya itu hanya fungsi min dan fungsi max. Selanjutnya itu fungsi average atau di MySQL disebut sebagai fungsi AVG. Fungsi average ini digunakan pada kolom yang menyimpan data tipe numerik untuk mencari nilai rata-ratanya. Kalau fungsi sum tadi untuk mencari nilai jumlahnya, kalau average ini untuk mencari nilai rata-ratanya. Query-nya yaitu select AVG dalam kurung nama kolom from nama table. Sini saya contohkan select AVG dari kolom tebal buku S rata-rata tebal buku from table buku dan didapatkan hasilnya sebesar 313,25. Lalu fungsi count digunakan untuk mencari jumlah baris data non-null dari suatu kolom. Nah, kalau fungsi sum tadi untuk mencari jumlah nilainya, kalau fungsi count ini untuk mencari jumlah datanya. Jadi, kalau fungsi sum tadi semua datanya dijumlahkan. Kalau fungsi count ini hanya menghitung berapa jumlah data yang ada dalam kolom tersebut atau berapa baris data yang terdapat dalam suatu kolom. Akan tetapi yang dimasukkan ke dalam fungsi count hanya baris yang bersifat non-null atau baris yang itu tidak null. Jadi kalau barisnya itu null, itu tidak akan dihitung. Lalu untuk memanggil fungsi count ini adalah select count dalam kurung nama kolom from nama table. Sini saya contohkan mencari select count bintang. Bintang ini maksudnya semua kolom ya. Jadi menghitung jumlah baris dari semua kolom from peminjaman dari tabel peminjaman. Dapatkan hasilnya itu sebanyak 6 baris. Selanjutnya itu fungsi variance. Variance ini berfungsi untuk mencari nilai varian pada kolom yang bertipe data numerik. Varian ini adalah sebaran data di sekeliling rata-rata dari sekelompok data. Lalu, fungsi variance ini juga bisa digunakan bersamaan dengan fungsi round. Oh ya, round ini tadi juga bisa digunakan di average. Round ini maksudnya melakukan pembulatan. Jadi misalnya hasil pencariannya itu bersifat desimal, yang artinya ada beberapa angka di belakang koma. Nah, fungsi round ini untuk melakukan pembulatan. Misalnya, kita ingin melakukan pembulatan 2 angka di belakang koma, maka kita panggil fungsi round-nya sebanyak 2, seperti itu. Nanti saya contohkan. Lalu query untuk memanggil fungsi variance ini, select variance dalam kurung nama kolom from nama tabel. Ini saya contohkan, select round, lalu dalam kurung variance, dalam kurung denda, koma, 2. From peminjaman. Ini yang saya katakan round tadi. Di sini kita masukkan fungsi round-nya dulu, baru kita masukkan fungsi variance-nya. Jadi, round dalam kurung variance dalam kurung denda, koma 2.
Jadi di sini maksudnya akan ada dua angka di belakang koma. Jika saya masukkan di sini angka 3 atau 4, maka yang di belakang koma ada 3 angka atau 4 angka, seperti itu. Di sini hasilnya itu sebesar 533.333,33. Ada dua angka di belakang koma karena sebelumnya sudah kita masukkan fungsi round sebanyak 2 angka di belakang koma. Lalu selanjutnya fungsi stdef. Fungsi ini digunakan untuk mencari nilai standar deviasi atau nilai sebaran data dari kolom yang bertipe data numerik. Fungsi round juga bisa digunakan di sini. Query-nya yaitu select stdef dalam kurung nama kolom from nama tabel. Di sini saya contohkan select round stdef dalam kurung tebal buku, 2 from buku. Jadi di sini masih sama 2 angka di belakang koma, hasilnya itu 230,84. Ada 2 angka di belakang koma. Dan ini adalah nilai dari standar deviasi dari kolom tebal buku dari tabel buku. Nah, itu tadi fungsi dari grup. Lalu fungsi-fungsi yang telah saya sebutkan tadi juga bisa digunakan secara bersama-sama dalam satu query pada suatu tabel. Jadi misalnya kita ingin mencari beberapa fungsi, nah kita tidak perlu melakukan memasukkan query secara berulang-ulang, cukup satu query saja sudah bisa untuk mendapatkan semuanya. Seperti ini saya contohkan. Select min dari kolom judul, lalu max dari kolom penerbit, dan sum dari kolom tebal buku dari tabel buku. Nah, didapatkan hasil semuanya. Yang min yaitu bahasa Mandarin, yang max Zahroten Book Corp, dan yang sum-nya sebesar 1.253. Lalu selanjutnya itu tadi sudah selesai penjelasan dari fungsi grup. Selanjutnya fungsi group by. Fungsi group by ini digunakan untuk membagi baris tabel menjadi kelompok yang lebih kecil. Atau bisa dibilang fungsi group by memiliki tujuan untuk membagi beberapa baris pada kolom menjadi satu baris saja berdasarkan kesamaan data pada kolom yang menjadi acuan. Misalnya seperti ini. Dalam suatu kelas ada beberapa siswa yang mengontrak mata kuliah. Nah, pastinya satu mata kuliah yang dikontrak ini bisa dikontrak oleh lebih dari satu mahasiswa. Jadi pengelompokannya di situ, dikelompokkan berdasarkan mata kuliah yang dikontrak oleh mahasiswa. Dalam penggunaannya, fungsi group by ini digunakan dalam fungsi select. Misalnya query-nya itu select, di sini fungsi grupnya, fungsi grup ini hanya opsional saja, misalnya seperti tadi yaitu min, max, dan lain-lainnya. Lalu dari nama kolom dan from nama tabel, group by nama kolom acuan. Di sini saya contohkan yaitu seperti ini, select ID buku, lalu max, fungsi max dari kolom denda, from peminjaman dari tabel peminjaman, lalu group by ID buku. Nah, hasilnya seperti ini. Karena seperti yang kita lihat tadi di isi tabel dari awalnya, dijelaskan bahwa dalam tabel peminjaman itu ada beberapa ID buku yang sama yang dipinjam oleh mahasiswa. Nah, ini hasil penjumlahannya. Atau bisa bilang ID buku BHS 1301 itu jumlah dendanya yaitu sebesar Rp400. Lalu selanjutnya clause-aware juga bisa digunakan dalam fungsi group by, tapi sebagai pengecualian. Sehingga baris yang dipakaikan clause-aware tidak akan muncul dalam hasil query yang dilakukan. Lalu selain clause-aware, fungsi order by juga bisa digunakan untuk melakukan pengurutan data. Seperti ini. Select ID buku, lalu fungsi max dari kolom denda, from peminjaman dari tabel peminjaman, where ID buku tidak sama dengan OTH 7718, group by ID buku. Lalu
setelah menggunakan clause aware, maka yang tadinya ada ID buku OTH 7718, di sini tidak ada lagi OTH 7718-nya. Seperti itu. Lalu selanjutnya, fungsi having. Fungsi having digunakan untuk membatasi grup yang dihasilkan dari fungsi group by. Atau sebenarnya fungsi having ini sama saja dengan clause aware tadi. Hanya saja di fungsi having ini seperti lebih jelas dan lebih kompleks, di mana kita bisa menentukan syarat-syarat tertentu dari data yang bisa masuk ke dalam hasil pencarian group by tadi. Seperti ini. Saya contohkan select ID anggota, lalu sum dalam kurung denda, from peminjaman, group by ID anggota, having, count, dalam kurung ID anggota, lebih dari 1. Atau di sini saya akan melakukan select kepada kolom ID anggota, lalu fungsi sum dari kolom denda, dari tabel peminjaman, dan dikelompokkan berdasarkan ID anggota, lalu di mana, dan dimasukkan ke dalam hasil pencariannya itu hanya jumlah data dari ID anggotanya itu lebih dari 1. Atau jika ID anggotanya itu di dalam kolom ID anggota terdapat tidak ada baris, maka tidak masuk ke dalam hasil pencarian ini. Lalu didapatkan hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya itu fungsi view. Fungsi view ini digunakan untuk membatasi akses ke data tabel dasar karena view hanya menampilkan kolom yang telah dipilih saja. View pada dasarnya sama dengan fungsi select. Tujuan adanya view adalah mengurangi kompleksitas dari fungsi select. Dengan menggunakan view, pengguna tidak perlu terus-menerus menggunakan fungsi select. Selain itu, pengguna juga tidak melihat query dari penggunaan view tersebut layaknya ketika menggunakan fungsi select. Hal ini menjadikan view memiliki tampilan yang lebih bersih dan lebih gampang dalam berinteraksi dengan data. Maksudnya view ini di sini jika biasanya kita ingin melihat suatu data tertentu, kita melakukan fungsi select. Nah, dan itu pun fungsi select tadi hanya bisa dilakukan sekali saja. Jika kita kembali ke halaman sebelumnya, maka fungsi select tadi akan menghilang. Dan jika kita ingin kembali melihat data tadi, kita harus melakukan fungsi select kembali. Nah, fungsi view ini untuk mempermudah kita dalam menggunakan fungsi select. Jadi, fungsi select ini pada dasarnya adalah sebuah tabel baru yang cerminan dari tabel dasar yang ada pada database. Misalnya di dalam suatu database terdapat satu tabel yang isinya 4 kolom. Nah, kita bisa membuat view dengan 3 kolom saja atau 2 kolom saja, bahkan 1 kolom saja yang ingin kita tampilkan di view. Dan itu akan bersifat permanen selama kita tidak menghapus tabel view tersebut. Query-nya yaitu create view, lalu nama view, s, select, nama kolom yang bebas berapa banyaknya, from nama table. Fungsi view ini juga bisa digunakan bersamaan dengan clause aware. Di sini saya contohkan membuat table view anggota dengan query create view, view anggota, s select, id anggota, nama, nomor HP, from anggota. Dan ini hasilnya telah jadi table view-nya, yaitu ada tiga kolom, yaitu ID anggota, nama, dan nomor HP, di mana sebelumnya dalam tabel anggota ini berisikan 4 kolom, tapi di tabel view-nya saya ingin meletakkan 3 kolom saja. Dan ini tabel ini akan bersifat permanen. Lalu selanjutnya view kompleks. Sama seperti view tadi, hanya saja view kompleks ini bersifat lebih kompleks saja. Maksudnya, di dalam view kompleks ini kita bisa menggunakan clause join, di mana kita bisa mengambil kolom dari tabel yang banyak. Jadi kita bisa menggunakan kolom dari lebih dari satu tabel. Selain itu, di dalam fungsi view kompleks ini kita bisa menggunakan fungsi group by.
Ini saya contohkan, create view peminjaman buku, select ID anggota, nama, nomor HP, ID buku, tanggal pinjam, tanggal kembali. From anggota, yang saya inisialkan sebagai A, join peminjaman, inisial P, using ID anggota. Jadi di sini saya mengambil kolom ID anggota, nama dan nomor HP dari tabel anggota, dan kolom ID buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali dari tabel peminjaman. Yang saya joinkan using ID anggota. Lalu ini hasilnya. Jadi di sini hasilnya langsung menggabungkan kolom-kolom dari dua tabel yang berbeda. Yang menjadi acuannya yaitu kolom ID anggota. Lalu fungsi group by bisa ditambahkan untuk membagi data ke dalam grup tertentu. Seperti ini saya contohkan create view pinjam, select ID buku, tahun bintang, from peminjaman, group by ID buku. Lalu di sini dapatkan hasil. Jadi data itu dikelompokkan berdasarkan ID bukunya. Jadi di sini maksudnya ID buku BHS 1301, jumlah datanya ada 1. ID buku IPA 1313, jumlah datanya 2, dan seterusnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi grant atau pemberian hak akses atau privilege terhadap suatu user. Hak akses yang diberikan ini yaitu berupa select, insert, update, delete. Yang tadi adalah dasar-dasarnya dari basis data. Untuk memberikan hak akses pada sebuah akun user, terlebih dahulu kita harus membuat suatu akun user atau create user dengan query-nya itu create user, nama akun, @localhost, identified by password. Di sini saya contohkan create user unja @localhost identified by 1234. Jadi maksudnya di sini nama akunnya yaitu unja dan passwordnya yaitu 1234. Lalu setelah akun user terbuat, hak akses bisa ditambahkan ke akun tersebut menggunakan fungsi grant dengan query yaitu grant hak akses on nama database titik nama tabel to nama akun @localhost. Di sini saya contohkan memberikan hak akses select dan insert. Lalu dengan query grant select, insert on peminjaman buku titik bintang to unja @localhost. Jadi di sini saya memberikan hak akses select dan insert ke dalam database peminjaman buku, di mana semua tabel bisa diakses kepada akun unja @localhost. Lalu jika sudah memberikan hak akses, kita akan melakukan percobaan terhadap akun tersebut. Pertama kita join dulu ke dalam akun tersebut, masukkan username yang telah kita buat dan masukkan passwordnya tadi, lalu klik kirim. Jika username dan passwordnya benar, maka akan masuk ke dalam sistem database-nya. Seperti ini. Di sini yang bisa dibuka hanya database peminjaman buku, karena di grant-nya hanya peminjaman buku lain yang memberikan akses kepada akun ini. Di sini saya contohkan melakukan query fungsi select, yaitu select ID anggota, nama ID buku from anggota, join peminjaman using ID anggota. Nah, di sini fungsi select bisa digunakan, serta fungsi insert bisa digunakan juga. Tapi untuk hak akses yang tidak diberikan, maka tidak akan bisa dilakukan di akun tersebut. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang melihatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.